Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya di sini ingin bertanya sebuah pertanyaan. Nah, di mana pertanyaan saya ini mengenai bagaimana hukumnya seseorang yang mengentengkan sebuah mazhab. Misalnya ada seorang yang telah melakukan sebuah perceraian di dalam satu mazhab. Nah, di sini dia sudah jatuh talak 3. Kemudian pada saat dia sudah melakukan talak 3, dia tidak mau berpisah sama istrinya. Dia tidak mau meninggalkan istrinya. Nah, kemudian dia mencari pada mazhab yang lain demi untuk bisa bersama dengan istrinya kembali tanpa menghiraukan larangan di dalam satu mazhab yang telah dia tempati tersebut. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja mengenai mengentengkan mazhab. Yang namanya mengentengkan mazhab itu jelas tidak boleh. Ada namanya tatabbu' rukhas. Talfiq tidak boleh. Apa itu talfiq? Mencampur aduk mazhab yang mana pencampuran tersebut sekiranya semua mazhab menolaknya, itu namanya talfiq yang dilarang. Misalnya menikah tidak mau pakai mahar, mengambil mazhab Syafi'i, maksudnya tidak menyebutkan mahar dan tidak menyiapkan. Tidak juga pakai wali, memakai mazhab Hanafi. Tidak mau pakai itu, semua dicampur aduk. Nah, pencampur adukan tersebut, andai kata hadir para imam mazhab di depan, semuanya nggak membenarkan. Tapi alasannya berbeda-beda. Kamu tidak pakai wali, kata Imam Syafi'i. Oh, kamu tidak pakai ini, kata Imam Abu Hanifah. Jika pencampur adukan itu menghasilkan sebuah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh semua mazhab, itu tidak boleh. Tapi kalau masih misalnya katakanlah sholatnya mazhab Syafi'i, zakatnya mazhab Maliki, hajinya mazhab Hambali, ibadah yang lain, apa yang lain misalnya mazhab yang lain, itu tidak masalah. Tidak masalah. Tidak disebut tidak disebut talfiq. Nah, sekarang ada namanya tatabbu' rukhas. Ini juga tidak boleh. Tatabbu' rukhas. Tatabbu' rukhas ini memang sengaja mengambil yang enteng-entengnya berdasarkan hawa nafsu, karena mengambil yang gampang-gampang biar enak saja gitu, ngambil enaknya saja. Itu juga tidak boleh karena dasarnya kan adalah hawa nafsu. Lain halnya dengan al-akhdhu bil aisar. Al-akhdhu bil aisar ini memang dianjurkan dalam Islam, mengambil yang termudah, karena Nabi ketika disodorkan dalam satu hadis dua solusi atau dua jalan, beliau selalu memilih yang termudah. Itu namanya al-akhdhu bil aisar. Lain halnya dengan tatabbu' rukhas. Itu semua diterangkan dalam fikih, dalam usul fikih. Jadi selama semata-mata tidak hanya berdasarkan hawa nafsu, kalau misalnya semata-mata hawa nafsu agar enak hidupnya, agar gampang, itu haram. Malah para ulama, sebagian ulama mengatakan itu zindiq. Itu sampai kepada zindiq, tatabbu' rukhas, karena mengentengkan yang namanya agama Allah. Tetapi keadaan mendesak, stres, dia betul-betul frustasi dan kebingungan, keadaan sangat terdesak, dan ada pendapat-pendapat yang membolehkan, maka ada kaidah mengatakan man ibtuliya bi syai'in min dzalika falyuqallid man ajaz. Apabila dia terdesak oleh satu situasi dan kondisi, maka hendaklah dia mengambil pendapat yang membolehkan. Tetapi pendapat di sini di antara pendapat yang disebut oleh para ulama dengan al-ikhtilaful mu'tabar, perbedaan pendapat yang berasal dari para ulama-ulama yang memang kompeten dan terpercaya dan pantas dijadikan sebagai referensi. Kalau dari sembarang orang tidak boleh. Tadi kan pertanyaannya kalau tidak salah, Allahu a'lam, tentang talak 3 rujuk. Setahu saya, wallahu a'lam, setahu saya semua mazhab sepakat, tidak ada perbedaan pendapat di sini, bahwa yang namanya talak 3 tidak boleh rujuk, kecuali si yang perempuan ini menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Jadi mau lari kemana gitu? Apakah keluar dari mazhab 4 yang mu'tabar ini, mencari pendapat siapapun asal-asal murni lalu itu dipakai? Tidak boleh seperti itu, karena itu ghairu mu'tabar, pendapatnya tidak diakui. Yang diakui adalah yang tidak keluar dari 4 mazhab. Walaupun banyak mazhab, tapi yang dijaga, yang masih lestari sampai saat ini adalah yang 4 mazhab itu, yang masih diakui keabsahannya. Karena itu
apapun alasan Anda, siapapun Anda kepada siapapun Anda berkonsultasi, maka tidak boleh tetap rujuk. Hanya saja perbedaannya yang ada, yang saya tahu adalah ketika ditalak 3 sekaligus. Itu yang ada perbedaannya. Ada yang mengatakan itu terhitung 1, ada yang mengatakan terhitung 3. Kalau dalam mazhab Syafi'i, yang mazhab yang jumhur juga, yaitu tetap terhitung 3, jatuh talak 3. Tapi 3 kali di waktu yang berbeda, maka itu jelas tidak bisa kembali selama-lamanya. Kalaupun dia diam di tempat di rumahnya, maka dia berbuat dosa besar. Kalau dia berbuat sesuatu yang berbuat perbuatan suami istri, maka itu terhitung zina. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Karena itulah janganlah mengentengkan yang namanya talak. Dikit-dikit mengucapkan talak, dikit-dikit tidak usah lah. Sebagai laki-laki berlapang dadalah. Perempuan juga tahanlah emosinya, jangan dikit-dikit minta cerai. Yang namanya talak ini meskipun halal, tetapi abghadul halal ya Allah. Halal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.